واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي والوجود سواك عند خيول الحارس العامل فإن من جودك الدنيا وطهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بشرى لنا معشر الإسلام إننا من العنايات ربنا غير منهزمين والذي قال رسول الله جاءوك به إن الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب الرحمن محمد سكاو وعثماننا وشافي هداية وشكرا وصلى الله على سيدنا عبد الغني ورسول الله عليه وسلم حبيب الرحمن سكاو وذكر الله سبحانه وتعالى وصلى حسن الغزالي وطلب شهر الرحمة والوفرة وأيد على بركاته وسرره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام بدر الدين ابن جماعة الله يولي درجته في الجنة ويكفون بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah mudahkan langkah kita, ringankan langkah kita untuk hadir ke tempat ini. Tidak lain merupakan itu semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu, Allah jadikan kita menjadi orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majelis ini Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk kepada fasal yang ketiga. Al-faslu tsalits fi adabihi fi durusihi wa qiraatihi fil halaqah wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a syaikhi wa rifqah. Adab ketika pelajaran dan ketika bacaannya di dalam halaqah, dan apa yang perlu dia pegang bersama syekh dan kawan-kawannya ketika dalam halaqah itu. Ada 13 adab dalam bab ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an al-ibtida'u bi ta'allumil Qur'an wa ulumihi thumma al-mukhtasarati fi kulli fannin. Al-awwalu, yang pertama di antara adab yang harus kita lakukan ketika kita belajar, apa yang harus kita dahulukan. Al-awwalu an yabtadi'a awwalan bi kitabillahil aziz. Hendaknya dia memulai dengan mempelajari kitab Allah yang agung. Fayutqinahu hifzan. Kemudian dia juga memperkuat hafalannya, hafalan Al-Qur'annya. Wa yajtahida ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumih. Dan dia berusaha untuk mempelajari tafsirnya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah asas kepada segala ilmu, induk dan ibu kepada segala ilmu, dan yang paling pentingnya dari segala ilmu. Kemudian jamaah, kita diingatkan oleh pengarang untuk memulai dengan Al-Qur'an. Sebelum kita pelajari ilmu-ilmu yang lain, maka kita dituntut untuk mempelajari Al-Qur'an. Tahap yang paling rendah daripada mempelajari Al-Qur'an adalah kita mempelajari cara membacanya. Terutama bagi kita orang bukan Arab, ya. Kita kan orang ajam namanya. Kita tidak berkata-kata, kita tidak bertutur dengan bahasa Arab, dan kita tidak menggunakan huruf Arab sebagai tulisan. Maka kita sebagai orang ajam harus mempelajari yang namanya Al-Qur'anul Karim, mulai dari cara membacanya.
Kita jangan dulu pergi ke tingkat yang di atasnya sebelum kita belum bisa membacanya. Dan Al-Quran ini adalah kitab suci yang didefinisikan oleh para ulama al-muta'abbadu bitilawatih, bernilai ibadah dengan membacanya. Jadi alangkah ruginya kalau orang terlahir sebagai muslim, hidup puluhan tahun sebagai muslim, tapi kemudian dia tidak bisa mengambil manfaat dari pahala yang Allah sediakan melalui ibadah baca Qur'annya. Satu huruf Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Kata Nabi di dalam suatu hadis yang sahih, ta'allamu hadzal Qur'an. Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an ini. Fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanat. Karena kalian akan diberikan ganjaran dengan membacanya, dari setiap huruf Allah akan berikan 10 kebaikan. Amma inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alif walam wa mim bi kulli harfin asyra hasanat. Aku tidak mengatakan satu huruf itu dengan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf ini akan diberikan ganjaran 10 kali lipat, kata baginda Rasulullah. Maka alangkah ruginya orang kalau sudah setua 50 tahun, 60 tahun masih nggak bisa baca Al-Quran. Itu cara mendapatkan pahala yang paling gampang, yaitu baca Al-Quran. Hadirin, kalau kita punya waktu yang diberikan oleh Allah, sehari itu 24 jam. Kalau dikalikan 7 hari, berarti kita mempunyai waktu sebanyak 168 jam. 1 minggu. Kalau misalkan kita mati belum bisa baca Quran, kira-kira kalau kita ditanya oleh Allah, apa alasan kamu sampai mati belum bisa baca Quran? Kita mau kasih alasan apa? Alasan nggak punya waktu, sedangkan Allah kasih kita waktu 168 jam dalam sepekan. Masa iya nggak bisa menyisihkan waktu barang 2 jam untuk belajar Al-Quran? Kita nggak akan bisa jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya kalau misalkan kita mati nggak bisa baca Quran. Alasan apa yang akan kita berikan kepada Allah? Dan menurut kajian bahwa 70% penduduk muslim yang ada di Indonesia itu belum bisa baca Quran. Kalau sekarang penduduk muslim di Indonesia itu lebih kurang dalam 230 ataupun 240 juta, ya, kira-kira seperti itu. 70%-nya itu nggak bisa baca Quran, Pak. Ini fakta. Dan kalau kita tanya teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kalau disuruh baca Quran, mereka angkat tangan. Banyak, Pak. Kalau yang sering ngaji juga, ya, belum tentu bisa ngaji semuanya. Kalau dites satu-satu, besok nih misalkan, besok ngaji kita baca Quran, saya yakin tinggal 1/3. Ya, kemana yang lain takut dites? Karena memang faktanya begitu, Pak. Kita ini banyak yang nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji Quran maksudnya. Ya. Nah itu kerugian. Ya.
kerugian besar kalau kita misalkan tidak memanfaatkan usia kita untuk belajar Al-Quran. Di kampung kita ini masih banyak Pak guru-guru Quran. Di Masjid An-Nur ini ada Ustadz Zainal yang setiap hari ngajarnya? Malam Rebo belajar baca Quran. Kalau malu ya karena rame-rame bacanya, datang ke rumahnya privat atau datang ke siapa saja yang sekiranya boleh ya, dan bisa mengajarkan kita, walaupun mesti daripada Iqra, dari yang paling bawah nggak apa-apa, yang penting kita bisa baca Quran. Pokoknya pikirin dah, nanti kalau misalkan kita mati nggak bisa baca Quran, kita mau kasih alasan apa? Kita kepengen Quran jadi pemberi syafaat kita, nggak bakalan Pak. Nggak bakalan kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran seandainya Quran itu kita nggak openin. Kalau giliran hobi, waktu itu sempat kita persiapkan. Kan di sini banyak yang hobi mancing nih. Ya. Mancing itu kan Pak nggak mungkin sejam 2 jam. Betul ya? Belum jalannya, belum nyiapin umpannya, nungguin joran dimakan ikan, itu kan lama. Nggak mungkin sejam 2 jam, lebih daripada 2 jam. Bisa. Tapi kenapa giliran disuruh ngaji Quran, belajar Quran, nggak bisa? Mau ngasih alasan apa kepada Allah kalau kita nggak bisa baca Quran? Ya, makanya Pak, pokoknya kalau masih ada yang belum bisa baca Quran, kita berazam, kita bertekad kuat. Tahun ini saya mesti bisa baca Quran. Biar nanti masuk Ramadan kita bisa baca Quran. Pahalanya banyak. Ibadah yang paling gampang menghasilkan pahala itu adalah baca Al-Quran. Ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak kelebihan ketika orang itu dekat dengan Quran, rajin baca Al-Quran. Yang terbaru, baru-baru ini, beberapa hari yang lalu terjadi tragedi di Malaysia. Kalau Bapak ikuti beritanya, ada pesawat jet pribadi yang dia itu mengalami kecelakaan. Nyusruk Pak. Ada video amatirnya itu ada beredar di YouTube. Ketik aja tragedi pesawat Elmina gitu ya. Daerah tempatnya itu Elmina. Itu pesawat jet pribadi nyungsep, hancur sehancur-hancurnya. Yang di dalam pesawat itu kira-kira ada 6 orang, kemudian yang di jalan raya itu kalau nggak salah ada 4 orang yang wafat. Total 10 orang. Dalam pesawat itu ada 1 orang yang hafal Quran. Ajaibnya ketika yang lain itu badannya sudah tidak sempurna. Pada terputus-putus Pak. Bayangkan pesawat nyusruk Pak. Hancur pesawatnya. Itu banyak yang terputus anggota tubuhnya. Tapi yang ajaib, ada 1 jasad yang sempurna, tidak ada yang terputus. Jangankan itu, rambutnya saja itu tidak terbakar api. Hanya yang terbakar baju luarnya, dalemannya enggak, alias auratnya itu tertutup rapi. Bayangkan gimana caranya kita melogikakan itu. Pesawat yang jatuh, hancur, terbakar, tapi ada orang yang enggak terbakar. Mati sih memang mati, tapi enggak terbakar. Siapa dia? 1 orang itu namanya Ustadz Idris. Nanti bisa dilihat beritanya. Dia ini adalah hafizul Quran. Dia ini adalah orang yang hafal Al-Quran. Allah jagain. Jasadnya Allah jaga. Belum lagi nanti ketika berada di alam barzakh, di alam kubur,
Allah akan pasti jaga itu. Pasti. Ya. Banyak kisah kalau kita mau cerita bagaimana orang yang akrab dengan Quran, kemudian Allah muliakan dia. Allah jagain dia sebagaimana orang tersebut menjaga Al-Quran. Di daerah Bogor itu waktu itu pernah ada orang yang ingin bangun rumah. Maka dia gali pondasi. Ketika digali pondasinya ternyata ada kuburan. Karena orang dulu, apalagi orang kampung itu kalau nguburin bukan di pemakaman umum, biasanya dimakamkan di belakang rumah, ya kan? Biasanya begitu. Lalu kemudian digali, ternyata ada kuburan yang jasadnya itu masih utuh, padahal sudah puluhan tahun. Kemudian ketika dibuka, kemudian ditanya oleh orang-orang yang tua-tua, ini jasadnya siapa, jenazahnya siapa? Ternyata itu adalah jasad guru ngaji Quran. Sempurna jasadnya, padahal sudah puluhan tahun wafat. Kemudian dipindahkan makamnya. Digali lagi untuk buat pondasi. Ternyata bukan hanya satu, Pak. Ada lagi kubur lain yang juga kondisi jenazahnya sama. Masih lengkap. Kain kafannya juga lengkap. Yang kedua ini dibuka perempuan. Ternyata ini adalah istrinya. Istrinya inilah yang menyiapkan kebutuhan suaminya. Suaminya mau ngajar Quran, dia siapin. Bajunya dia rapihin, ya, disetrikain. Pokoknya berkhidmat kepada guru Al-Quran yang merupakan suaminya. Istrinya nggak ngajar, Pak. Istrinya nggak ngajar. Yang ngajar suaminya. Dia cuma khidmat kepada suaminya tadi. Yang merupakan guru Quran. Allah jagain juga. Kemudian digali lagi. Ternyata ada satu lagi jasad. Yang juga tidak dimakan oleh cacing tanah. Sempurna. Ternyata ini jasad waktu hidupnya dia dikenal sebagai orang yang berkhidmat kepada si guru. Tadinya ini orang boleh dikatakan preman kampung, tapi insaf. Ketika dia sudah insaf, dia khidmat sama ini guru ngaji. Kemana gurunya ngajar, dibawain tasnya, dibawain segala keperluannya, berkhidmat. Dia nggak ngajar, dia cuma khidmat kepada guru ngaji Quran. Allah muliakan orang itu. 3 orang yang Allah berikan kemuliaan dengan sebab berkhidmat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka jamaah, kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan daripada Quran, kita harus juga akrab dengan Quran. Banyak, Pak, kalau kita rajin baca Quran, ya, jangan kita tinggi-tinggi dulu deh, ngapalin, memperdalam ilmu tafsirnya itu agak tinggi. Yang paling utama kita bisa baca aja dulu dan istiqomah baca itu dulu. Itu sudah jalan, insya Allah akan banyak terasa keberkahannya. Kalau bapak-bapak kenal dengan kakek saya, siapa yang kenal? Haji Fauzi Ramli. Haji Fauzi Ramli, yang tua-tua pasti kenal. Ini bukan nyombong, bukan apa ya, tahadduts bil nikmah. Haji Fauzi itu dikenal sebagai orang kaya, ya kan? Orang kaya ya? Haji Fauzi itu dikenal sebagai orang kaya, banyak hartanya. Dia pernah pesan begini, Pak, sama anak-anak mantunya, termasuk kepada ayah kami. Us, kan bapak saya kan namanya Husni. Us, kalau hidup mau berkah, rezeki kita mau gampang, rajin-rajin baca Quran.
rajin-rajin baca Quran. Itu yang merupakan kunci kenapa Allah memberikan harta yang melimpah kepada beliau. Kalau bapak-bapak kenal dan sering berinteraksi dengan Haji Fauzi, itu nggak pernah lepas daripada Quran. Kalau yang inilah yang sering ikut ya. Kalau dia naik mobil gitu mau kemana, itu di mobilnya ada Quran, Pak. Nanti di rumahnya kalau lagi agak ada waktu senggang, dia pasti baca Quran. Setiap kali orang datang ke rumahnya, dia lagi baca Quran. Nah, dia katakan begitu, kalau rizki kita mau gampang, mau murah rizki, maka sering-sering baca Quran. Gitu. Ini bisa kita amalin. Barang siapa yang rezekinya lagi seret, ya, usaha gagal terus, ya, nyari kerja nggak dapat, ya, pokoknya apapun yang memperhambat rizki itu kita bisa ikhtiarkan dengan banyak baca Al-Quran. Ya, nah, rutinkan itu, Pak. Sedikit asal rutin itu lebih bagus daripada banyak tapi jarang-jarang. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walaupun cuma sedikit. Habis subuh kita baca 1 lembar. Bagus nggak itu? Bagus kalau terus menerus. 1 hari selembar, 1 hari selembar. Itu lebih bagus daripada sekali baca 1 juz, sebulan, 2 bulan nggak baca-baca. Jujur kita bertanya pada diri kita. Waktu Ramadan kita khatam Quran nggak? Nah, dari Ramadan sampai sekarang berapa kali khatam? Saya kira sangat jarang ya yang khatam, kecuali memang adalah beberapa mungkin yang rajin baca Quran. Tapi kebanyakannya jarang. Ya, maka jamaah ini sebagai satu iktibar, satu peringatan buat kita semuanya, termasuk al-fakir. Tsumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina tarfaihi minal hadithi wa ulumihi wal usulaini wan nahwi wat tasrif. Kemudian dia menghafal pada setiap bidang ilmu mukhtasaran yang menjadi ringkasannya. Dihafalkan ringkasan-ringkasan setiap ilmu atau yang kita kenal sebagai matan ya. Matan itu dihafalin. Kalau bisa, kalau di pondok Pak itu dihafalin tuh. Kalau nahu, jurumiyah, ya. Kalau fikih dia akan suruh hafal safinah ataupun zubat dan sebagainya. Kalau akidah dia baca, dihafal Aqidatul Awam atau Jaharut Tauhid dan sebagainya. Yajma'u fihi baina tarfaihi minal hadithi wa ulumih, yang menghimpunkan dengannya di antara 2 sisi yaitu hadis dan ilmunya. Wal usulaini, yakni 2 ilmu usul, usuluddin yakni ilmu akidah dan ilmu usulul fiqhi. Kalau ilmu usul fiqih itu ringkasannya seperti waraqat gitu ya, itu hafalan yang bisa dihafal mudah. Wan nahwi wat tasrif, dan juga menghafal ringkasan ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Wala yashtaghilu bidzalika kullihi an dirasatil Qur'ani wa ta'ahhuduhu. Dan janganlah dia menyibukkan dengan itu semuanya, yakni dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang tadi. Dia menyibukkan itu sehingga dia melupakan mempelajari Quran. Jangan sampai begitu. Jadi Qurannya jalan, ilmu yang lain tetap jalan. Ilmu Al-Quran jangan sampai ditinggal. Kalau masih belum bisa baca Quran, tetap belajar terus. Jangan kita belajar yang lain, Qurannya ditinggal. Ini kata orang Betawi, nyari jarum, kampak hilang. Ilmu Quran itu usulnya, ataupun ummul ilm. Ibu kepada segala ilmu. Kalau Quran yang nggak dikuasai, dia belajar ilmu yang lain, itu seperti nyari jarum, kampak dah. Gitu. Wa mulazamati wirdin minhu kulla yaumin au ayyamin au jum'atin kama taqaddam.
dan dia melazimkan menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid dari setiap hari ataupun beberapa hari atau per Jumat seperti mana yang telah terdahulu. Jadi jamaah, kita diingatkan oleh pengarang untuk jadikan bacaan Quran sebagai wirid. Wirid itu apa? Wirid adalah amalan yang senantiasa kita lakukan. Ya, cari waktu yang kira-kira kita ini lapang. Apa biasanya? Kapan biasanya waktu yang lapang untuk kita baca Quran? Cari dan tetapkan itu sebagai waktu wajib kita baca Quran. Ingat, jangan nunggu sempet untuk baca Al-Quran, tapi sempatkan baca Quran. Kalau nungguin sempet, nggak akan sempet-sempet. Tapi mesti sempatkan diri baca Al-Quran. Memang kalau belum terbiasa, kita akan berat. Melakukan satu kebiasaan, apalagi ibadah, itu akan terasa berat di awal. Bagi orang yang gak biasa baca Quran, dia paksain baca Quran, itu pertamanya berat, Pak. Bukanya itu kayak dikasih lem Korea, Pak. Susah. Udah buka nih, baca. Satu baris, dua baris. Mata tuh kadang-kadang jadi cepet ngantuk gitu, Pak. Berasa nggak? Berasa nggak gitu? Lagi baca Quran, mata cepet banget ngantuknya. Tapi giliran kita buka handphone, 2 jam kita tongkrongin ini handphone, nggak ngantuk-ngantuk, Pak. Coba, kenapa bisa begitu? Karena yang kita kerjain itu ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada gangguannya. Nah, kita paksakan terus. Nah, ketika jiwa kita itu sudah terbiasa, sehari berat, 2 hari akan kurang beratnya, 3 hari lebih kurang lagi. Kalau sudah seminggu, dia akan terbiasa. Jadi jiwa manusia itu harus dipaksakan untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Selagi tidak dipaksa, dia tidak akan pernah berubah. Sebagai contoh, orang yang gak biasa sholat subuh, disuruh bangun sholat subuh ke masjid, susahnya bukan main. Tapi kalau orang yang sudah biasa sholat subuh berjamaah di masjid, gak perlu disuruh lagi. Dia akan bangun sendiri, dia akan mandi awal-awal pagi, dan dia datang ke masjid. Kenapa? Karena jiwanya sudah terbiasa. Jadi mesti membiasakan baca Al-Quran. Wal yahzar min nisyanihi ba'da hifzihi, dan berhati-hatilah daripada melupakan Quran setelah dia menghafalnya. Faqad warada fihi ahaditsu tazjaru anhu, dan telah datang pada perkara tersebut hadis-hadis yang mengecam perbuatan orang yang melupakan Al-Quran setelah mereka menghafalnya. Nggak boleh. Kalau sudah hafal, harus senantiasa murojaah. Kalau sengaja dilupakan atau dia nggak ulang-ulang sampai dia lupa, maka itu dianggap melupakan Al-Quran. Nggak boleh. Ada ancamannya. Kemudian, wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfudhati 'alal masyayikh, dan hendaknya juga dia menyibukkan diri dengan mempelajari syarah daripada mahfuzat ataupun hafalan-hafalan tersebut kepada guru alal masyayikh. Dia harus meminta penjelasan daripada apa yang dia hafal, apa yang dia ingat itu kepada gurunya. Syarahnya itu harus kepada guru. Wal yahzar minal i'timadi fi dzalika 'alal kutubi ibtida'an, dan berhati-hatilah pada permulaan kita belajar ilmu, daripada kita berhati-hatilah pada permulaan kita belajar dari kita itu berpegang hanya kepada kitab. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu. Bahkan seharusnya dia berpegang pada setiap ilmu yang dia pelajari kepada orang yang baik cara pengajarannya, wa aktsaru tahqiqan fihi wa tafsilan lahu, dan juga
orang tersebut, guru tersebut adalah orang yang menguasai, wa akhbaruhum bil kitabil ladzi qara'ahu, dan dia juga mempunyai pengetahuan, orang yang mempunyai pengetahuan terhadap kitab yang dia baca. Wa dzalika ba'da mura'atis sifatil mutaqaddimati minad dini was salahi was syafaqati wa ghairiha. Yang demikian itu setelah dia memperhatikan sifat-sifat yang terdahulu daripada guru yang kita ambil sebagai guru, daripada bagaimana kesolehannya, bagaimana agamanya, bagaimana rasa sayang kepada muridnya dan sebagainya. Jadi jamaah, kita diingatkan oleh pengarang, kalau kita ingin mempelajari ilmu agama, terutama bagi yang awal-awal mempelajari ilmu agama, jangan belajar tanpa guru. Man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Ada satu ungkapan. Barang siapa yang belajar tanpa ada guru, maka syaitan itulah gurunya. Jadi kalau baru awal-awal belajar, terutama bagi orang-orang yang baru hijrah nih, baru sadar, baru insaf ya. Jangan kita langsung belajar dari kitab, apalagi terjemahan, tanpa ada panduan daripada guru. Hati-hati, itu diperingatkan dengan keras oleh pengarang. Ya. Harus melalui tangan guru. Dan guru yang kita ambil sebagai guru harus juga kita perhatikan sifat-sifatnya. Kita sudah pelajari waktu itu. Bagaimana kesolehannya, bagaimana pengetahuannya, kemudian bagaimana cara mengajarnya, rasa kasih sayangnya kepada murid, itu juga harus kita jadikan perhatian. Ya. Dan nanti kalau misalkan kita sudah mempunyai basic keilmuan yang kita dapat daripada guru, kita mau cari tambahan, misalkan kita mau cari buku yang lain, kitab yang lain sebagai bacaan tambahan, tidak mengapa. Cuma di awal-awal jangan belajar tanpa ada guru. Sesat. Ya. Banyak ulama yang mewanti-wanti hal ini. Sedikit saya ingin sebut beberapa orang ya yang berbahaya. Karena apa? Karena tidak mendapatkan ilmu dari proses belajar kepada guru. Ada seorang ulama hadis yang namanya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini memang boleh dikatakan cukup luas pengetahuan tentang hadis. Tetapi apa yang beliau bawa itu sangat bermasalah. Kenapa? Karena beliau berani mengkritik ulama-ulama hadis yang diakui keilmuannya dan juga kitab-kitab yang mereka sudah tulis itu. Sampai berkata begini Syekh Albani, bahwa di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu terdapat hadis yang tidak sahih. Terdapat hadis yang tidak sahih. Padahal ulama muhadditsin baik yang mutaqaddimin atau mutaakhirin mereka sepakat. Ashahul kutubi ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Quran itu adalah Sahihul Bukhari. Nah, dia berani itu mengkritik. Bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim pun begitu juga. Dan imam-imam yang lainnya. Dan banyak pengikut-pengikutnya yang menggunakan qaul Syekh Al-Albani dalam penilaian hadis. Hadis ini disahihkan oleh Albani, hadis ini dhaif oleh Albani. Padahal beliau sendiri tidak memiliki metodologi yang jelas dalam pensahihan ataupun pentad'ifan hadis. Dari mana pemikiran yang ngawur ini berasal?
Karena beliau ini tidak diketahui pernah mulazamah dengan guru. Yang dia lakukan apa? Dia cuma rajin ke perpustakaan. Rajin memang Pak. Pokoknya kutu buku dah. Dapat seilmu dapat. Tetapi pemahamannya, pemikirannya menjadi muskilah. Sehingga bertentangan dengan apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Tidak dijumpai guru yang orang ini, syekh ini mulazamah dengan dia. Nah, makanya hati-hati kalau kita belajar tanpa guru, itu bisa menyebabkan kita mempunyai pemikiran yang tidak bersesuaian dengan apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, boleh tidak kita ngaji di YouTube? Boleh nggak ngaji di YouTube? Boleh, nggak ada masalah. YouTube itu hanya wasilah. Yang menyampaikannya kan guru juga. Contoh, hari ini kan sedang ada Habib Umar bin Hafidh, ya kan? Kalau kita yang nggak berkesempatan datang ke tempat-tempat beliau hadir, kan kita biasanya lewat apa nontonnya? Lewat streaming, lewat YouTube, ya. Itu kan juga sumbernya sama, sumbernya beliau Habib Umar bin Hafidh, cuman memang wasilahnya kita melalui media sosial. Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Cuman memang keberkahannya pasti beda antara orang yang hadir langsung dengan orang yang hanya dengar melalui media sosial. Tentunya beda. Keberkahannya akan beda. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita kaji malam ini ya. Kita akan sambung lagi insyaallah minggu yang akan datang. Semoga Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladziina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang